Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca bismillah dulu. Mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini pelajaran IPA kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Apa anak-anak? Metamorfosis. Oke, pintar sekali. Jadi metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga menjadi dewasa. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap dan bentuk tubuh hewan bisa berubah pada setiap tahap pertumbuhannya. Contohnya, kupu-kupu awalnya berasal dari telur, lalu berubah menjadi ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Sebelum itu, metamorfosis itu dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Apa aja? Sebutkan. Yang pertama, Nabila. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, pintar sekali. Oke, baik. Pengertiannya metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis adalah perubahan hewan yang mengalami 4 tahap pertumbuhan dan bentuk tubuhnya berubah sangat berbeda. Contohnya yaitu hewan kupu-kupu. Urutannya yang pertama telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan hewan yang tidak mengalami tahap kepompong. Bentuk hewan muda hampir mirip dengan hewan dewasa. Contohnya yaitu belalang. Urutannya yaitu telur, nimfa, langsung menjadi belalang dewasa. Dan nimfa sama belalang dewasa itu bentuknya sama, cuman beda ukuran saja, kayak gitu. Oke, baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan? Kupu-kupu tadi termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Kalau belalang? Tidak sempurna. Kalau kupu-kupu habis menjadi ulat menjadi apa? Kokoh. Siapa yang bisa menjelaskan urutan metamorfosis kupu-kupu? Greta, silahkan Greta, ayo. Kalau kupu-kupu itu kan awalnya dari telur, habis itu kupu-kupu itu kan bertelur di daun ya Bu. Habis bertelur itu menetas menjadi ulat. Nah, ulatnya itu makan daun untuk bertumbuh. Habis itu ulatnya jadi kepompong, berubah lagi. Jadi itu ulatnya bakal kan jadi kepompong terus sementara diem terus tiba-tiba jadi kupu-kupu deh Bu. Iya, betul sekali. Iya, Nak. Bedanya metamorfosis sempurna sama tidak sempurna. Jadi anak-anak, kalau metamorfosis sempurna itu dia memiliki 4 tahapan. Habis bertelur dia masih ada kepompong, kemudian jadi ulat, terus kupu-kupu. Nah, kalau tidak sempurna itu contohnya belalang. Dia tuh habis belalang, habis telur kan langsung belalangnya itu sama kayak belalang yang dewasa, cuman beda pertumbuhannya aja. Gitu anak-anak. Baik Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik, kalau gitu langsung saja Ibu bentuk kelompok untuk berdiskusi ya. Iya. Ya. Oke, untuk kelompok yang pertama yaitu Halim, Greta, dan Rofida. Untuk kelompok kedua Anissa dan Nadila. Jadi tugas kalian untuk kelompok 1 menyebutkan proses metamorfosis dari hewan kata.
Habis menyebutkan proses metamorfosisnya, terus disebutkan dia termasuk golongan metamorfosis apa gitu ya, Nana? Ya, Ibu. Ya. Untuk diskusinya, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah, Bu? Sudah? Oke. Langsung saja ya, anak-anak. Untuk kelompok 1 tadi menyebutkan proses metamorfosis hewan apa? Oke, kelompok 1 silakan bacakan proses metamorfosis hewan kata. Metamorfosis hewan kata. Kata itu mengalami metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya berubah pada setiap tahap pertumbuhan. Tahapan metamorfosis kata yaitu mulai dari telur, terus berudu, terus di air, terus berudu, terus dari itu menetas menjadi berudu yang hidup di air dan berasa hitam. Kata itu jadi anak muda, berudu mulai tumbuh lagi dan ekornya mulai memendek. Jadilah kata dewasa. Kata tubuh sempurna dan dapat hidup di darat maupun di air. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Nabila dan Anissa silakan. Kita akan membacakan metamorfosis kecoa. Untuk tahapannya, kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak memiliki tahapan pokok. Tahapan metamorfosis kecoa yang pertama, telur di tempat yang lembab dan gelap. Kemudian, nimfa, telur menetas menjadi nimfa. Bentuk nimfa mirip kecoa dewasa, tapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap sempurna. Lalu kecoa dewasa, nimfa tumbuh menjadi kecoa dewasa yang memiliki sayap yang dapat berkembang biak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ya anak-anak, jadi untuk materi pada hari ini metamorfosis itu ada pembagiannya menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi kalau untuk metamorfosis sempurna itu tahapannya ada 4, sedangkan kalau yang tidak sempurna itu cuma ada 3. Oh, seperti itu, Bu. Ya anak-anak. Bu, saya ingin bertanya. Ya silakan Halimah. Kalau sapi itu apa juga bermetamorfosis? Oh tidak, kalau sapi itu tidak metamorfosis, soalnya dia melahirkan. Dari dia lahir itu dia tidak berupa telur, tapi langsung seperti sapi dewasa. Oh, begitu. Iya. Ya, Bu. Ya baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Pada hari ini semoga kalian semua bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Sekian materi pada